Perkenalkan, nama Hikmah, NPM 194100124. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang KD 3.5 dan 4.5, yaitu tentang teks narasi cerpen. Oke, langsung kita masuk ke pokok selanjutnya, yaitu teks narasi cerpen. Pada pohon permasalahan ini, saya ingin menyampaikan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan unsur-unsur cerpen. Oke. Langsung saja kita masuk ke pengertian cerpen. Pengertian cerpen, tentunya kalian sudah tahu kan pengertian cerpen itu apa? Yang pertama, pengertian cerpen yaitu cerpen merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk prosa. Tentunya prosa fiksi, di mana cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Ceritanya ringkas, singkat, dan jelas. Ya, kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Ada beberapa ciri cerpen. Yang pertama yaitu cerpen itu biasanya bersifat fiktif atau imajinasi saja. Yang kedua, susunan kata tidak lebih dari 10.000 kata. Ceritanya singkat, padat, dan jelas. Tokoh itu biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari, dari tokoh masyarakat. Kemudian yang terakhir itu ada pesan moral atau amanat. Masuk ke unsur-unsur cerpen. Ada dua unsur cerpen. Yang pertama unsur intrinsik cerpen, yang kedua unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama unsur intrinsik cerpen itu ada beberapa macam. Yang pertama ada tema, ada alur, ada setting, ada tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen ada dua. Yang pertama latar belakang pengarang, yang kedua latar belakang masyarakat. Oke. Kita masuk ke unsur intrinsik cerpen. Yang pertama adalah tema. Tema itu pokok permasalahan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, alur atau plot. Alur itu jalan cerita dari cerpen tersebut. Yang selanjutnya yaitu setting atau latar, di mana setting itu ada tiga. Yang pertama latar waktu, latar tempat, latar suasana. Selanjutnya tokoh atau penokohan. Dalam cerpen ini biasanya tokoh itu tidak banyak. Biasanya itu satu atau dua tokoh saja. Selanjutnya watak. Dalam perwatakan ini ada tiga. Yang pertama watak antagonis, yang kedua watak protagonis, yang ketiga watak netral. Di mana watak antagonis itu biasanya perannya jahat. Yang kedua, watak protagonis itu biasanya peran baik. Yang ketiga, watak netral. Netral itu biasanya bisa berbuat baik dan bisa jelek. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya aku sebagai orang pertama dari pengarang, yang kamu itu sebagai orang kedua atau yang menjalankan cerita tersebut. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat itu pesan moral. Dalam pesan moral ini biasanya kesan yang mendalam dalam cerita tersebut. Ketiga. Untuk bahasan selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik cerpen. Dalam unsur ekstrinsik cerpen ini ada dua bahasan. Yang pertama latar belakang pengarang. Nah, di sini ada beberapa biografi dari pengarang tersebut. Kemudian yang kedua ada latar belakang masyarakat. Cerpen ini biasanya diambil dari peristiwa atau kehidupan masyarakat umumnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah,
Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai teks narasi cerpen dalam menggunakan metode manual dan tradisional. Dari saya cukupi sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.